wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Supply Chain Management yang diampu oleh Ibu Diatri Indra Dewi. Nah, di mana dalam penyusunan karya ini, saya mengambil studi kasus yaitu pada PT Indomarko Prismatama atau Indomart, seperti itu. Baik, sebelum saya melanjutkan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ahmad Rifanda dengan NIM 18150911032, program studi sistem informasi, dan saat ini saya sedang semester 6. Baik, untuk topik presentasi kali ini yang akan saya bawakan yaitu yang pertama mengenai definisi supply chain management, kemudian lanjut pada supply chain management pada PT Indomarko. Kemudian di sana saya akan membahas mengenai pengembangan produk, kemudian pengadaan, kemudian yang ketiga yaitu perencanaan dan pengendalian, kemudian yang selanjutnya yaitu proses produksi, kemudian yaitu distribusi, dan kemudian pemeran utama supply chain management pada PT Indomarko itu sendiri. Baik, dalam beberapa poin yang akan saya jelaskan di sini terdapat beberapa butir penting atau poin-poin yang akan dibahas di dalam subpoin tersebut. Jadi yang pertama yaitu pada pengertian atau definisi supply chain management memuat mengenai pengertian SCM secara umum seperti itu. Kemudian pada supply chain management pada PT Indomarko-nya saya akan menjelaskan mengenai siklus, kemudian gambaran umum sistem yang ada di sana seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai pengembangan produk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum di mana produk itu sendiri akan dikembangkan di dalam PT Indomarko itu sendiri. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu pengembangan produk dengan mitra seperti itu. Jadi dalam melaksanakan supply chain management sendiri di PT Indomarko itu sendiri bergabung atau tergabung dari beberapa mitra perusahaan yang memang bekerja sama di dalam melaksanakan siklusnya itu sendiri, siklus manajemen persediaan barangnya itu sendiri seperti itu. Kemudian ada pengadaan yaitu pengadaan bahan baku, terus kemudian ada sistem pengadaannya yang ada di PT Indomarko itu seperti apa, seperti itu. Kemudian pada perencanaan pengendalian saya akan menjelaskan mengenai analisis permintaan. Kemudian yang kedua yaitu integrasi pengadaan. Sedangkan pada proses produksi saya akan menjelaskan mengenai penyediaan barang. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem produksi itu sendiri bagaimana. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu proses distribusi dan diagram distribusi. Kemudian yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan 5 pemeran utama pada berjalannya supply chain management yang ada di PT Indomarko. Dan kemudian poin yang kedua yaitu sistem manajerial di setiap elemen. Jadi di setiap elemen terdapat beberapa sistem manajerial yang memang digunakan secara langsung di PT Indomarko itu sendiri. Baik, menuju topik yang pertama yaitu definisi supply chain management. Pengertian supply chain management secara umum sendiri merupakan kumpulan organisasi yang independen yang saling terhubung melalui produk dan layanan yang diberikan penambahan nilai baik secara terpisah maupun bersamaan agar bisa dikirimkan kepada konsumen akhir. Jadi gambaran umum dari supply chain management yaitu proses mengirimkan barang ataupun proses yang saling terkait antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain sampai akhirnya bahan baku tersebut atau produk tersebut sampai kepada konsumen seperti itu. Jadi keterkaitan antara satu elemen dengan elemen yang lainnya sangatlah berpengaruh seperti itu. Nah, teman-teman atau ibu dosen ataupun audiens bisa melihat di sebelah kiri ini merupakan sebuah ilustrasi bahwasannya beginilah siklus supply chain management. Di sana terdapat beberapa elemen yaitu seperti hanya manufaktur, kemudian distribusi, kemudian retail location, kemudian customer seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu supply chain management pada PT Indomarko Prismatama. Nah, jadi pada PT Indomarko Prismatama sendiri, sistem supply chain management Indomaret hanya sebagai jaringan fisik, sedangkan manajerialnya dilakukan di kantor Indomarko yang berada di Jakarta. Saat ini, Indomart memiliki 12 distribusi seperti di Ancol, Cimanggis, dan beberapa kota lainnya, seperti Lampung, Medan, seperti itu. Dengan sistem supply chain management maka Indomaret telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan lain
maupun sumber pensuplai barang yang lain. Seperti Indomaret juga bekerja sama dengan perusahaan yang mendukung retailernya, misalkan bank penukar uang, dan instansi lain yang mendukung proses distribusi dan proses bisnis pada Indomaret tersebut. Seperti itu. Jadi dalam menjalankan sistem supply chain management ini sendiri, Indomaret itu tidak hanya sendiri, tapi bekerja sama dengan beberapa retailer ataupun beberapa bank yang menyediakan suplai penukaran uang seperti itu. Jadi dalam manajerialnya sendiri tidak hanya berdiri sebuah perusahaan, tapi memerlukan beberapa perusahaan lain untuk mendukung proses bisnis berjalannya supply chain management pada Indomaret itu sendiri. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengembangan produk pada PT Indomarko Prismatama. Jadi pengembangan produk PT Indomarko Prismatama yang bergerak di bidang retailer, maka produk tidak diproduksi sendiri, melainkan menjual produk dari perusahaan lain. Mayoritas produk yang dijual adalah barang kebutuhan sehari-hari, namun kini Indomaret juga menjual produk dengan brand Indomaret dari supplier. Jadi dalam pengembangan produknya PT Indomarko Prismatama itu sendiri tidak bekerja atau berdiri sendiri, jadi tidak memproduksi bahan mentah untuk kemudian dijual menjadi bahan matang, tapi PT Indomarko Prismatama sendiri bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang memang menyediakan jasanya, sehingga untuk mensuplai bahan baku yang dibutuhkan itu kita bisa langsung menjualnya. Dalam artian PT Indomarko Prismatama bisa memproduksi kemasan dan kemudian mengakuisisi bahwa produknya itu adalah produk ciptaannya atau produk yang memang diproduksi oleh PT Indomarko itu sendiri. Seperti halnya kalau teman-teman bisa lihat ada tisu yang bermerek Indomaret, terus kemudian ada telur, terus kemudian ada sabun dan lain sebagainya yang memang hal tersebut diproduksi atau bekerjasama dengan perusahaan lain untuk memproduksi barang-barang tersebut, selain menjadi retailer yang memang hanya menyuplai pasokan dari menerima pasokan dari organisasi atau perusahaan-perusahaan lain seperti itu. Baik, untuk proses yang selanjutnya yaitu adalah proses pengadaan. Indomaret memilih supplier dan mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supply risk, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Sebagai contoh, untuk produk-produk pertanian dan peternakan, PT Indomarko Prismatama menetapkan standar mutu agar dapat dijual di Indomaret. Salah satunya untuk telur ayam kampung, Indomarko menetapkan supplier harus mampu memenuhi 10.000 butir telur setiap minggunya. Nah, dalam menetapkan supplier sendiri dalam proses pengadaannya, PT Indomarko Prismatama tidak serta-merta menentukan siapa yang harus menyuplai, tapi terdapat perjanjian bahwasannya dalam seminggunya, seperti contoh, supplier harus memenuhi kebutuhan setidaknya 10 butir telur setiap minggunya, seperti itu. Itu hanya contoh kecil bahwasannya memang kebutuhan konsumen dengan kebutuhan toko haruslah tersinkronasi dengan baik, sehingga proses berjalannya bahan baku produksi itu tetap berjalan dengan baik, seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu perencanaan dan pengendalian. PT Indomarko dalam pelaksanaannya selalu melakukan perencanaan permintaan konsumen. Apabila dalam retail Indomaret cabang tertentu konsumen lebih banyak, maka persediaan barang akan dilakukan dalam jumlah yang besar. Selain itu, pengendalian dengan selalu mengecek persediaan dan tanggal kadaluarsa untuk di-repair agar produk yang dijual tidak ada yang rusak, seperti itu. Pada poin yang selanjutnya ini yaitu perencanaan dan pengendalian. Jadi terdapat beberapa sistem manajerial yang memang diterapkan di PT Indomarko itu sendiri. Jadi PT Indomarko melakukan pengecekan terhadap jumlah konsumen dan jumlah barang yang ada di beberapa toko retailernya, seperti itu. Jadi untuk kondisi barang juga dipastikan bahwasanya barang tersebut atau barang yang dijual benar-benar dalam kondisi yang baik, sehingga banyaknya permintaan ataupun kondisi barang yang tersedia itu juga merupakan tanggung jawab toko, sehingga barang yang dijual dalam keadaan yang baik seperti itu dan tidak rusak ataupun kadaluarsa. Baik, yang selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi lebih diarahkan kepada penyediaan barang dari perusahaan yang lain yang terkait untuk didistribusikan ke berbagai cabang-cabang Indomaret. Jadi
untuk proses produksi di PT Indomarko Prismatama sendiri yaitu lebih diarahkan kepada penyediaan barang yang ada di perusahaan lain, sehingga dalam penyediaan barangnya itu sendiri tidak berdiri sendiri namun bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang menyuplai kebutuhan bahan baku yang ada di cabang-cabang Indomaret itu sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu perencanaan dan pengendalian. Dalam usaha retailer di Indomaret, distribusi yang memegang peranan penting karena ketetapan penyediaan barang akan berpengaruh besar pada tingkat konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, PT Indomarko Prismatama menyediakan kantor cabang di berbagai daerah sebagai gudang untuk berbagai produk yang didistribusikan. Baik, di sebelah kanan ini merupakan diagram perencanaan dan pengendalian PT Indomarko Prismatama. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini terdapat beberapa elemen, yaitu seperti PT Indomarko Prismatama itu sendiri yang menjadi pusat distribusi dari barang-barang ataupun manajerial yang ada di PT-nya Indomarko Prismatama. Kemudian di sini terdapat inventory atau kan bahan baku yang memang disuplai oleh PT Unilever, PT Coca-Cola, dan perusahaan-perusahaan yang lain yang memang menyuplai bahan baku untuk dijual lagi ke dalam beberapa cabang Indomaret seperti itu. Kemudian di sini untuk intelijen teknologinya terdapat bank dan kemudian Wiston. Kemudian untuk selanjutnya dari PT Indomarko Prismatama itu sendiri akan dialirkan ke beberapa kantor cabang seperti itu. Dan kemudian berada di toko swalayannya itu sendiri seperti Indomaret seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pemeran utama berjalannya supply chain management pada PT Indomarko Prismatama. Jadi untuk 5 pemeran utama berjalannya supply chain management pada PT Indomarko Prismatama itu sendiri, yang pertama yaitu ada supplier atau supplies, kemudian yaitu manufaktur, kemudian yang ketiga yaitu distribusi, kemudian yang keempat yaitu retail atau outlet, kemudian yang kelima yaitu customer seperti itu. Jadi inilah 5 pemeran utama berjalannya supply chain management pada PT Indomarko Prismatama. Baik, untuk yang pertama yaitu supplies atau persediaan. Untuk menjaga kualitas produk-produk yang akan didistribusikan, PT Indomarko Prismatama sangat selektif dalam menentukan supplier-suppliernya. PT Indomarko Prismatama memiliki persyaratan yang cukup spesifik, tetapi sangat memudahkan calon supplier karena dapat dilakukan melalui internet. Adapun fokus seleksi dan persyaratannya adalah sebagai berikut. Baik, untuk fokus seleksi yang pertama yaitu seleksi produk dagangan. Jadi produk apa yang akan dipasarkan atau didagangkan di sana itu melalui beberapa proses seleksi. Misalkan yang pertama yaitu jenis produk yang meliputi poin yaitu produk makanan atau produk bukan makanan. Jadi misalkan deterjen dan Indomie ataupun beberapa produk yang memang tergolong makanan ataupun yang bukan makanan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu sesuai target market atau segmen Indomaret. Jadi target market Indomaret itu sendiri sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi menjual beberapa barang ataupun yang memang kebutuhan sehari-hari itu akan dijual di sana. Sedangkan target market yang tidak diproduksi atau tidak ditentukan sebelumnya maka tidak akan diajukan atau tidak akan mencari persediaan bahan baku untuk dijual di dalam kantornya atau di dalam toko swalanya itu sendiri. Baik, itu yang selanjutnya yaitu kemasan. Kemasannya di sini yaitu rapi, kemudian higienis dan modern. Itu merupakan 3 ketentuan pada poin kemasan. Kemudian pada poin yang selanjutnya yaitu syarat produk dagangan, yaitu kualitas, harga, dan kompetitif. Jadi dari harga yang baik, maka kualitasnya pula juga dituntut untuk baik, sehingga proses distribusi bahan baku itu dapat berlangsung secara baik atau maksimal seperti itu. Untuk poin yang selanjutnya yaitu keamanan bagi konsumen. Untuk yang pertama yaitu tertera produsen dan distributor sebagai penanggung jawab adanya barang atau diproduksinya barang tersebut. Kemudian yaitu ukuran. Kemudian yang ketiga yaitu registrasi dan departemen kesehatan. Kemudian yang keempat yaitu tanggal kadaluarsa. Kemudian yang kelima yaitu halal barcode seperti itu. Jadi produk yang dijual di Indomaret sudah dipastikan halal, ataupun jika tidak halal maka terdapat beberapa keterangan seperti itu yang menunjukkan bahwasannya produk tersebut tidak halal seperti itu.
Kemudian poin yang kelima yaitu syarat sebagai pemasok. Jadi untuk kita sebagai pemasoknya sendiri terdapat salah satu syarat yaitu melengkapi atau mengisi form aplikasi, produk, dan pemasok. Jadi apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi dengan baik, maka kita bisa mengajukan produk kita untuk dijual di toko swalayan Indomaret seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkomitmen atas yang pertama pemenuhan order, kemudian yang kedua yaitu jadwal pengiriman, kemudian yang ketiga yaitu sistem pembayaran. Jadi untuk menjadi supplier dalam PT Indomaret Prisma Tama itu sendiri, supplier yang telah diterima atau bersedia melakukan pengirimannya, mereka harus berkomitmen terhadap 3 poin ini, yaitu yang pertama pemenuhan order, kemudian yang kedua jadwal pengiriman, kemudian yang ketiga yaitu sistem pembayaran. Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu atau 2 poin yang terakhir yaitu membuat usulan kerjasama promosi, kemudian yang keempat yaitu bersedia melakukan evaluasi penjualan. Jadi suppliernya sendiri juga harus melakukan evaluasi persediaan barang ataupun membuat usulan promosi sehingga barang yang dijual tersebut dapat berjalan atau berputar dengan baik seperti itu. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu manufaktur. PT Indomaret Prisma Tama dalam supply chain system bertindak langsung sebagai manufaktur. Dalam menjalankan perusahaannya, PT Indomaret Prisma Tama memanfaatkan investasi melalui mekanisme korporasi. Jadi dalam menjalankan usahanya, PT Indomaret tidak bekerja sendiri atau berjalan sendiri, melainkan bekerja sama dengan beberapa perusahaan, sehingga investasi melalui mekanisme korporasinya itu sendiri dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu distribusi. Mekanisme distribusi produk dilakukan dengan membuka berbagai kantor cabang Indomarko seperti PT Indomaret Prisma Tama di kota-kota besar seperti Ancol, Jakarta, Cimanggis, dan lain sebagainya. Kemudian PT Indomaret Prisma Tama sendiri menggunakan digital picking system, di mana sistem teknologi informasi ini memungkinkan pelayanan permintaan dan suplai barang dari pusat distribusi ke retailer dengan tingkat kecepatan yang lebih tinggi dan optimal. Sehingga dengan sistem distribusi yang terpusat ini dan dengan didukungnya teknologi yang canggih pula, maka distribusi barang dari kantor pusat kepada kantor-kantor cabang juga akan berjalan dengan baik seiring dengan kebutuhan pelanggan dan suplai yang tersedia seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu retail atau outlet. Sebagai retail outlet sudah banyak tersebar di gerai-gerai Indomaret di seputaran Jabodetabek dan lain sebagainya. Kemudian hingga Februari tahun 2018 kemarin, Indomaret telah memiliki 15.456 gerai, terdiri dari 60% milik sendiri dan 40% milik masyarakat. Adapun sistem kemitraan dan wiralaba menjadi strategi utama PT Indomaret Prisma Tama untuk mendekatkan diri dengan konsumen. Dengan tetap mempertahankan kualitas, PT Indomaret Prisma Tama memanfaatkan teknologi internet untuk memudahkan masyarakat untuk menjadi mitra maupun franchise. Nah, kelebihan dari retail outletnya ini sendiri bahwasanya seluruh masyarakat yang ada di Indonesia bisa menjadi mitra dalam produksi bahan bakunya itu sendiri. Jadi dengan layanan yang baik dan kemudian kualitas produk yang sangat dijaga dengan baik, maka memungkinkan bahwasanya PT Indomaret tetap akan tumbuh berkembang sesuai dengan berkembangnya zaman itu sendiri atau pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu customer. Dalam memberikan pelayanan pada customer, PT Indomaret Prisma Tama selalu menjamin ketersediaan barang dengan kualitas yang selalu terjaga, tidak kedaluarsa dan kemasan dalam kondisi yang baik. PT Indomaret Prisma Tama juga memberikan layanan setiap antar untuk produk-produk yang dipesan konsumen dari jarak jauh, memberlakukan diskon bagi pemilik kartu atau member Indomaret. Dalam aktivitas bisnis manufaktur ini, PT Indomaret Prisma Tama melakukan pengontrolan yang tersistematis sesuai dengan 4 aliran supply chain management, yaitu yang pertama, aliran informasi dari supplier ke customer atau sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu aliran produk dari supplier ke customer.
Kemudian yang ketiga yaitu aliran uang dari customer ke manufaktur hingga supplier. Kemudian yang keempat yaitu aliran produk yang tak terjual dari customer ke manufaktur. Seperti itu. Baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.